suku bunga terhadap inflasi di Indonesia tahun 2003 hingga 2024. Nah, penelitian ini merupakan bagian dari proyek learning mata kuliah pengetahuan ekonometrika semester 3 program studi statistika dengan bimbingan Bapak Ustaz Effendi dan juga Ibu Anissa Nuriski. Nah, sebelumnya izin perkenalkan dulu anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Masya Allah Sabina Dewi, dengan NIM 2403111313 yang akan menjelaskan bagi pendahuluan. Lalu, saya Melisa Isel Berpanjaitan dengan NIM 2403111448, di mana saya akan membahas pada bagian metodologi penelitian. Saya akan Ramdhani dengan NIM 2403126406 yang akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Nama saya Leni Hasari dengan NIM 24031114. Saya akan menjelaskan mengenai hasil uji statistik deskriptif dan uji asosiasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abad dengan NIM 2403111350 yang akan menjelaskan bagian hasil uji signifikansi. Perkenalkan, nama saya Siti Nazara Julianti dengan NIM 240313 Di sini saya akan menjelaskan indikasi kebijakan dari kesimpulan. baik, jadi latar belakang penelitian kami itu berangkat dari pentingnya inflasi sebagai indikator stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa inflasi itu bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi fenomena yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari daya beli, suku bunga, pinjaman, hingga nilai tukar mata uang kita. Nah, di Indonesia, pengendalian inflasi ini menjadi fokus utama kebijakan moneter, terutama mengingat pengalaman sejarah kita, di mana sempat terjadi hiperinflasi dan krisis ekonomi di masa lampau. Adapun secara teoritisnya untuk mendukung penelitian ini yaitu kita menggunakan teori kuantitas uang dari Irving Fisher yang menjelaskan bahwa inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter di mana ketika pertumbuhan jumlah uang itu beredar melebihi pertumbuhan output ekonomi sehingga tekanan inflasi tidak dapat dihindari. Nah, selain itu juga ada nih depresiasi nilai tukar rupiah yang dapat memicu apa yang kita sebut dengan imported inflation melalui mekanisme pass-through effect. Sementara suku bunga real yang tingginya itu diharapkan dapat meredam permintaan agregat dan membantu mengendalikan inflasi. Sebagai gambaran awal, bisa dilihat pada grafik-grafik berikut ini yang menunjukkan bahwa dalam periode 22 tahun terakhir, yaitu tahun 2003 hingga 2024, perekonomian negara kita mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Nah, pertama dari tren inflasi itu menunjukkan bahwa tingkat inflasi kita ini mengalami volatilitas yang tinggi, di mana puncaknya itu mencapai 17,11% di tahun 2005, dan ini bisa jadi karena saat itu mungkin dipicu karena kenaikan harga BBM yang bersubsidi. Dan untuk yang terendahnya inflasi kita itu puncaknya itu mencapai di tahun 2024 di angka 1,57% saja. Yang ini menunjukkan adanya keberhasilan pengendalian inflasi. Nah, lalu yang kedua dari tren JUB atau jumlah uang beredar, ini bisa kita lihat bahwa JUB di negara kita mengalami ekspansi yang sangat masif dari yang hanya 944 triliun di tahun 2003 menjadi 9.210 triliun pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan hampir 10 kali lipat dalam 2 dekade saja. Lalu yang ketiga ada tren kurs atau nilai tukar rupiah, di mana dari grafiknya bisa kita lihat itu mengalami pelemahan yang signifikan dari yang hanya 8.400-an per USD menjadi 16.000 per USD. Dan di tren yang keempat itu ada tren suku bunga real atau SBR. Nah, di sini menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif, naik turun, bahkan pernah berada di zona yang sangat negatif pada beberapa periode. Jadi dari latar belakang ini, penelitian kami bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel moneter ini terhadap inflasi, yaitu JUB, kurs, sama SBR, lalu untuk memahami juga dinamika moneter Indonesia dalam 2 dekade terakhir sehingga dapat memberikan rekomendasi implikasi kebijakan yang tepat berdasarkan bukti empiris dari hasil penelitian kami. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Jadi penelitian kami ini itu menggunakan data sekunder yang berbentuk data time series atau data runtun waktu, di mana kami mengambil sebanyak 22 data penelitiannya. Kami mengambil dari tahun 2003 sampai pada 2024, dan kami juga memperoleh data penelitian kami ini dari sumber resmi, di mana itu dari BPS, World Bank, dan juga Bank Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah variabel penelitian. Di sini kami menggunakan variabel dependen kami dalam penelitian ini itu adalah inflasi, di mana inflasi itu
diukur berdasarkan IHK, yaitu indeks harga konsumen. Kemudian dengan 3 variabel independennya atau variabel X-nya itu adalah yang pertama X1-nya itu JUB, yaitu jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar ini merupakan yang mencakup uang kartal, uang giral, uang kuasi yang dinyatakan dalam miliar rupiah. Dengan X2 kami, yaitu variabel independen kami yang kedua, yaitu nilai tukar atau kurs, yang merupakan harga satuan dalam dolar Amerika Serikat atau USD. Dan X3 kami, atau variabel X3 kami itu merupakan suku bunga real atau SBR, di mana SBR ini merupakan suku bunga pinjaman yang disesuaikan dengan inflasi. Selanjutnya itu adalah model regresi. Jadi, model regresi yang kami gunakan itu adalah model regresi linear berganda, di mana kami menggunakan model ini untuk kami dapat menganalisis bagaimana sih pengaruh ketiga variabel independen ini terhadap variabel dependen, yaitu variabel inflasi. Di mana model kami itu inflasi sama dengan B0 ditambah B1 log JUB ditambah B2 log kurs dan ditambah B3 SBR lalu ditambah dengan error, di mana log JUB itu sebagai X1 dan log kurs itu sebagai X2 dan SBR itu sebagai X3. Kami menggunakan log karena supaya skalanya ini sama semua dalam persen, makanya kami menggunakan log. Selanjutnya metode analisis. Jadi metode analisis yang kami gunakan ini, yang pertama itu kami melakukan statistik deskriptif untuk kami dapat mengetahui gambaran umum dari data penelitian kami. Yang kedua, kami menggunakan uji asumsi klasik untuk kami dapat memastikan apakah estimator kami ini bersifat blue. Yang ketiga itu estimasi menggunakan model regresi linear berganda dengan metode OLS, di mana itu kepanjangannya ordinary least square, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu MKT, metode kuadrat terkecil. Lalu kami juga melakukan uji signifikansi, di mana kami melakukan dengan uji secara simultan dan uji secara parsial, yaitu uji F dan uji T. Lalu yang kelima, kami melakukan perhitungan koefisien determinasi, di mana itu ada R-square dan juga adjusted R-square-nya. Untuk kami dapat melihat bagaimana sih kemampuan model ini menjelaskan variabel dependen atau variabel inflasi itu. Oke, di sini kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Pertama-tama kita bisa melihat ada tabel statistik deskriptif yang menunjukkan variasi yang cukup besar selama 22 tahun data inflasi yang telah kita ambil tadi. Inflasi tertinggi itu terjadi pada tahun 2005 sebesar 17,11% seiring dengan kenaikan harga BBM dan subsidi. Sementara inflasi terendah itu terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 1,57%. yang mencerminkan pengendalian inflasi yang efektif. Lalu kita bisa lanjut kepada hasil pembahasan selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Di sini kami telah menguji uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Oke, pada uji multikoliniaritas kita bisa melihat ketiga variabel kita memiliki nilai VIF di bawah 10, yang mana itu menunjukkan tidak terdapatnya multikoliniaritas yang serius yang dapat mengganggu estimasi model. Dan pada uji autokorelasi nilai DW yang bisa kita lihat itu 1,9642, yang mana itu mendekati nilai 2, dan p-value-nya juga bisa kita lihat dengan nilai 0,2761, yang mana lebih tinggi daripada alfa 0,05, yang mana menunjukkan itu tidak ada autokorelasi yang terjadi. Lalu pada uji heteroskedastisitas kita bisa melihat juga p-value dengan 0,2107 yang besar juga pada 0,05 mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas, yang mana berarti varian residual dari model konstan antar pengamatan itu homoskedastisitas. Lalu uji yang berikutnya ada uji normalitas, yaitu menggunakan uji Jar-Kubera yang menghasilkan nilai p-value sebesar 0,03536, di mana nilai tersebut lebih kecil dari alfa sebesar 0,05, menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal secara statistik. Namun untuk sampel berukuran lebih kecil berukuran 22, OLS tetap bersifat blue asymptotically,
dan robust terhadap pelanggaran dari normalitas tersebut. Kemudian uji yang terakhir ada uji linearitas, yaitu menggunakan uji Ramsey test di mana menghasilkan nilai p-value sebesar 0,1318 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa model tersebut telah dispesifikasi dengan benar dan hubungan antara variabel bersifat linear. Kemudian untuk model regresi pada penelitian ini adalah INF sama dengan negatif 19,13 dikurang 5,51 log JUB ditambah 11,69 log kurs dikurang 0,43 SBR ditambah error, di mana konstanta atau B0 bernilai negatif 19,13. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka nilai inflasi atau persentase inflasi sebesar negatif 19,13%. Namun secara ekonomi ini tidak bermakna karena dalam kehidupan nyata tidak mungkin semua variabel independen itu bernilai 0. Log JUB atau B1 sebesar negatif 5,51. Secara ekonomi, setiap kenaikan 1% JUB atau jumlah uang beredar justru mengalami penurunan inflasi sebesar 5,51%. Kemudian untuk log kurs atau B2 sama dengan 11,69, di mana secara ekonomi setiap depresiasi rupiah sebesar 1% terhadap US dollar akan meningkatkan inflasi sebesar 11,69%. Kemudian ada suku bunga real atau SBR, yaitu B3-nya sama dengan negatif 0,43. Secara ekonomi, setiap kenaikan 1% suku bunga real akan menurunkan inflasi sebesar 0,43%. Nah, berikutnya yaitu uji signifikansi. Uji signifikansi ini terdiri dari dua uji, yaitu uji parsial dan juga uji simultan. Pertama yaitu uji parsial menggunakan uji T. Didapat p-value dari masing-masing variabel independen kami. Yang pertama itu log JUB dengan p-value 0,00511. Yang kedua yaitu log kurs dengan p-value 0,05564. Yang ketiga yaitu SBR dengan p-value 0,00411. Nah, dapat dilihat pada variabel log JUB dan SBR dengan interval tingkat kepercayaan 1%, alfa 1%. Kedua variabel ini mempengaruhi variabel Y yaitu tingkat inflasi. Sedangkan log kurs dengan interval kepercayaan 10% juga mempengaruhi variabel inflasi dengan p-value 0,05564. Dapat berarti bahwa ketiga variabel ini secara parsial, secara masing-masing mempengaruhi variabel tingkat inflasi walaupun dengan taraf signifikansi yang berbeda. Nah, yang berikutnya yaitu uji simultan menggunakan uji F. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F atau p-value dari uji F kami yaitu 0,000251, yang mana hal tersebut lebih kecil daripada alfa 0,05, yang berarti bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen ini mempengaruhi tingkat inflasi. Yang berikutnya adalah uji koefisien determinasi. Dapat dilihat dari data kami mendapatkan nilai R-square yaitu 0,6465, yang berarti bahwa 64,65% variasi dalam tingkat inflasi dipengaruhi oleh tiga variabel independen kami. Yang berikutnya yaitu nilai adjusted R-square atau R-square yang sudah disesuaikan. Dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square kami yaitu 0,5875, yang artinya bahwa 58,75% variasi dalam tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh tiga variabel independen kami tadi, yaitu log JUB, log kurs, dan juga SBR. Sedangkan sisa dari presentasinya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya itu ada implikasi kebijakan. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa poin kebijakan yang dapat diperkuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Yang pertama itu ada penguatan stabilitas nilai tukar. Nah, inflasi ini kan sangat sensitif nih terhadap pelemahan rupiah. Karena itu, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas kurs melalui penguatan cadangan devisa dan intervensi falas yang tepat waktu, serta koordinasi dengan Kemenq terkait pengelolaan utang luar negeri. Yang kedua itu ada optimalisasi kebijakan moneter, karena suku bunga real ini masih efektif menekan inflasi tetapi tidak terlalu besar efeknya, maka kenaikan suku bunga perlu diperhatikan dan dapat dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial agar kebijakannya itu lebih kuat. Selanjutnya itu ada perbaikan dalam pengelolaan likuiditas.
Karena temuan hubungan negatif antara JUB dan inflasi itu menunjukkan perlunya evaluasi pada mekanisme transmisi moneter. Selanjutnya itu ada koordinasi kebijakan yang terintegrasi, yaitu koordinasi yang kuat itu diperlukan untuk mengelola ekspektasi inflasi, termasuk melalui penguatan komunikasi kebijakan ke publik. Yang kelima itu ada pengendalian faktor non-moneter. Nah, karena sekitar sepertiga inflasi itu dipengaruhi oleh faktor di luar modal, maka pemerintah perlu memperkuat kebijakan pangan, kemudian energi, logistik, dan stabilitas pasokan komoditas yang strategis. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu secara parsial, JUB atau jumlah uang beredar dan suku bunga itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya, sedangkan nilai tukar itu berpengaruh positif dan signifikan. Nah, secara simultan atau secara keseluruhan, JUB, nilai tukar dan suku bunga real itu berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2003 sampai 2024. Nah, model regresi yang dibentuk itu mampu menjelaskan sekitar 64,65 variasi inflasi, sementara 35,30% lainnya itu dijelaskan oleh faktor di luar modal. Sekian penjelasan dari penelitian kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.